Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak kreatif di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Tentu, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar bersama dengan saya, Bu Rini, di channel YouTube Ruang Siar Guru. Tentunya jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Rini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menggali informasi, teks bacaan, dan membuat peta pikiran. Yuk anak-anak kreatif, kita belajar bersama ya. Nah, hari ini kita akan menggali informasi penting dari sebuah teks bacaan sejarah dan membuat peta pikiran. Bagaimana ya caranya? Anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, apakah kalian sudah tahu bagaimana caranya menggali informasi penting dari sebuah teks bacaan? Kita belajar bagaimana ya caranya. Yuk simak baik-baik bagaimana caranya menggali informasi penting dari sebuah teks bacaan. Yang pertama adalah membaca teks dengan teliti. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi yang terdapat pada teks bacaan meliputi unsur kata tanya siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk yang ketiga adalah membuat peta pikiran. Anak-anak kreatif, agar kita bisa lebih memahami bagaimana cara menggali informasi penting dari sebuah teks, saya bertanya dulu, unsur kata tanya yang anak-anak ketahui. Ayo coba sebutkan satu-satu kata tanya yang kalian ketahui. Di rumah kita coba bareng-bareng ya. 1. Iya, kata tanya siapa. Kemudian pinter, yang kedua adalah kata tanya kapan. Untuk yang ketiga, iya betul, kata tanya di mana. Dan yang keempat adalah kata tanya mengapa. Yang kelima adalah kata tanya kapan. Dan yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Sudah pintar semua ya anak-anak kreatif di seluruh Indonesia? Anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, agar kalian bisa lebih memahami lagi bagaimana kita mencari atau menggali informasi penting dari sebuah teks bacaan, kita akan belajar tentang penggunaan kata tanya. Kita simak baik-baik kata tanya. Yang pertama adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan subjek atau pelaku. Yang kedua adalah kata tanya di mana untuk menanyakan suatu tempat. Untuk kata tanya yang ketiga adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan atau berfungsi untuk menanyakan suatu sebab atau alasan. Berikutnya adalah kata tanya yang keempat adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan sebuah keadaan. Yang kelima adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir adalah kata tanya apa.
Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan suatu benda, keadaan, perbuatan yang berkaitan dengan isi bahasan. Apakah kalian sudah paham anak-anak penggunaan kata tanya dan fungsinya? Nah, anak-anak kreatif, setelah kita belajar bersama tentang kata tanya, langkah selanjutnya adalah kita akan menggali informasi tentang teks bacaan dengan menggunakan kalimat tanya. Yuk, kita simak baik-baik bacaan berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, ini tadi adalah sebuah teks bacaan sejarah tentang pertempuran Surabaya. Nah, anak-anak, setelah membaca dan mengamati bacaan tersebut, marilah kita bersama-sama dengan Bu Rini menggali informasi semua yang ada di bacaan dengan menggunakan unsur kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yuk, kita menggali informasi dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya berikut ini. Yang pertama adalah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya kapan. Bu Rini bertanya kepada kalian anak-anak kreatif di seluruh Indonesia. Kapan pertempuran dahsyat itu terjadi? Coba kalian di bacaan tadi, kapan ya pertempuran Surabaya itu terjadi? Oke, jawabannya betul ya. Pertempuran terjadi pada tanggal 10 November 1945. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah di mana? Kita menggunakan kata tanya di mana. Anak-anak kreatif, Bu Rini bertanya, di mana pertempuran itu terjadi? Coba kalian, di mana pertempuran Surabaya itu terjadi? Sudah tahu belum jawabannya anak-anak? Iya, pertempuran Surabaya itu terjadi di Surabaya. Kemudian yang ketiga adalah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa. Pertanyaannya adalah
Siapa pemimpin Inggris yang tewas dalam pertempuran Surabaya? Siapa ya anak-anak pemimpin Inggris yang tewas dalam pertempuran itu? Iya, jawabannya adalah Brigadir Jenderal Malabi. Oke, betul. Kemudian kita menggali informasi kembali dengan kata tanya apa. Kalimat tanya dari Bu Rini adalah, apa yang dilakukan pihak Indonesia dalam menanggapi ultimatum pihak Inggris? Coba kalian bacaan itu apa ya yang dilakukan pihak Indonesia dalam menanggapi ultimatum dari pihak Inggris? Apa anak-anak jawabannya? Jawabannya adalah pihak Indonesia menolak ultimatum dari pihak Inggris. Iya, sudah betul anak-anak. Kemudian kita akan mencoba lagi kalimat tanya dengan kata tanya mengapa. Bu Rini ada pertanyaan kepada anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, yaitu pertanyaannya, mengapa pertempuran Surabaya itu bisa terjadi? Coba dipikir ya anak-anak, dicari di buku bacaannya, mengapa pertempuran Surabaya itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah karena pihak Indonesia menolak ultimatum dari pihak Inggris. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bersama menggali informasi dari sebuah teks bacaan dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya. Setelah kita menggali informasi dari bacaan dengan menggunakan kata tanya dengan unsur kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tugas kalian sekarang dengan Bu Rini adalah yang ketiga, membuat peta pikiran. Peta pikiran juga menggunakan kata tanya dengan kata tanya siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita akan belajar bersama membuat peta pikiran bersama-sama di rumah dengan Bu Rini. Yuk kita simak baik-baik peta pikiran yang akan kita buat bersama-sama. Yaitu peta pikiran pertempuran Surabaya. Yang pertama adalah kita menggunakan kata tanya siapa. Nah anak-anak, peta pikiran itu berisi tentang kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Untuk yang pertama adalah kata tanya siapa. Coba anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, kalian membuat kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Anak-anak, bisakah kalian membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa? Pastinya bisa ya. Ya, contoh dari Bu Rini adalah siapa nama pemimpin yang terbunuh di dalam pertempuran tersebut. Apakah kalimat tanya dengan Bu Rini dengan kalian sama? Nah, untuk yang kedua adalah kalimat tanya dengan menggunakan unsur kata tanya di mana. Nah, anak-anak kreatif, mari kita belajar bersama membuat kalimat tanya dengan kata tanya di mana. Antara Bu Rini dengan anak-anak kreatif di rumah tidak harus sama. Bu Rini akan memberi contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya di mana. Contohnya adalah di mana pertempuran itu terjadi. Tetapi anak-anak,
Anak-anak di rumah boleh membuat kalimat tanya yang berbeda dengan milik Bu Rini. Tergantung dengan kalian. Paham ya anak-anak? Untuk yang ketiga adalah kata tanya mengapa. Bu Rini dengan kalian akan membuat peta pikiran kalimat tanya dengan menggunakan unsur kata tanya mengapa. Yuk kita lihat. Kita akan membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa. Bu Rini akan membuat contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Itu kalimat tanya yang dibuat Bu Rini dengan menggunakan kata tanya mengapa. Anak-anak boleh mencari atau membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah membuat peta pikiran dengan kalimat tanya, kata tanya bagaimana. Nah, contoh dari Bu Rini adalah bagaimana sikap bangsa Indonesia menanggapi ultimatum dari pihak Inggris. Nah, anak-anak kreatif, kalian sudah bisa ya membuat sendiri kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian yang kelima adalah kita akan belajar lagi membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya kapan. Iya, Bu Rini akan mencontohkan, kalian juga boleh di rumah membuat kalimat tanya sendiri. Bu Rini akan mencontohkan kapan diperingati Hari Pahlawan. Nah, kalian juga bisa membuat sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kata tanya apa. Kita akan membuat kalimat dengan kata tanya apa. Contoh dari Bu Rini adalah apa ultimatum yang dikeluarkan pihak Inggris kepada pihak Indonesia. Saya ulangi ya. Apa ultimatum yang dikeluarkan pihak Inggris kepada Indonesia? Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham ya kalimat tanya yang akan dibuat menjadi peta pikiran dengan menggunakan unsur-unsur kata tanya yang sudah kita pelajari di depan tadi? Anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, apakah kalian sudah paham? Sudah ya, sudah paham tentang materi menggali informasi sebuah teks bacaan dan membuat peta pikiran. Yuk, sebelum Bu Rini memberi tugas, Bu Rini akan bernyanyi ya. Biar semangat, anak-anak biar semangat. Kita biar semangat, belajarnya lebih semangat. Yuk kita belajar bernyanyi. Nanti kalau Bu Rini bilang tepuk tangan, kalian tepuk tangan di rumah. Kalau Bu Rini bilang oke, nanti kalian bilang oke. Paham ya anak-anak? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau pintar tepuk tangan? Siapa yang mau pintar tepuk tangan? Siapa yang mau pintar? Mari kita belajar. Siapa yang mau pintar tepuk tangan? Siapa yang mau pintar bilang oke? Oke. Siapa yang mau pintar bilang oke? Oke. Siapa yang mau pintar? Mari kita belajar. Siapa yang mau pintar bilang oke? Oke. Ya, pintar.
Nah, agar kita semangat dalam belajar, kita ulangi ya, sekali lagi ya. Kita menyanyi bersama lagi. Saat Bu Rini bilang tepuk tangan, kalian tepuk tangan. Saat Bu Rini bilang oke, kalian bilang oke. Siap? Oke, kita mulai ya. Siapa yang mau pintar tepuk tangan? Siapa yang mau pintar tepuk tangan? Siapa yang mau pintar? Mari kita belajar. Siapa yang mau pintar tepuk tangan? Siapa yang mau pintar bilang oke, oke. Siapa yang mau pintar bilang oke, oke. Siapa yang mau pintar? Mari kita belajar. Siapa yang mau pintar bilang oke, oke. Nah, kita sudah semangat lagi dalam belajar. Nah, anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, pada hari ini, setelah kita belajar kata tanya, kalimat tanya, menggali informasi teks bacaan sejarah, dan membuat peta pikiran, Bu Rini akan memberikan tugas kepada anak-anak kreatif di seluruh Indonesia. Tugasnya adalah anak-anak di rumah silahkan mencari teks bacaan sejarah, boleh sejarah di Indonesia, boleh sejarah di luar negeri, atau sejarah apapun, lalu buatlah peta pikiran sesuai bacaan tersebut. Setelah itu, setelah ditulis di buku tulis, silahkan anak-anak kreatif di Indonesia tugas tersebut dikirimkan atau dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing untuk mendapatkan penilaian. Kemudian, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan penilaian sesuai dengan tugas kalian masing-masing. Nah, anak-anak kreatif semuanya, sebelum Bu Rini undur diri, Bu Rini akan berpesan kepada anak-anak kreatif di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah anak-anak selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi dan mengikuti protokol kesehatan. Caranya dengan rajin mencuci tangan, kemudian yang kedua memakai masker, dan yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Untuk yang berikutnya adalah jangan lupa tetap semangat belajar, walaupun belajar kita dari rumah, kita tetap semangat belajar. Jangan lupa kita lihat channel YouTube Ruang Siar Guru. Jangan lupa kita like, share, dan subscribe. Nah, anak-anak kreatif, kalian bisa melihat YouTube di Ruang Siar Guru dengan didampingi oleh orang tua pastinya. Nah, mungkin itu saja dari Bu Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.